Wajah-wajah di balik masker itu ada sukacita, ada senyum-senyum yang luar biasa. Karena sampai hari ini Tuhan terus menyertai langkah kita. Dan kalau kita masih dapat datang beribadah onsite maupun yang ada di Zoom, kalau kita dapat datang beribadah karena Tuhan yang pilih kita mendekat di dalam hadirat Allah. Yang juga katakan amin. Boleh katakan pada diri sendiri, saya adalah orang yang paling berbahagia. Saya adalah orang yang paling berbahagia. Karena Tuhan yang pilih kita mendekat di dalam hadirat Allah. Haleluya. Mari sama-sama yang onsite boleh bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita memasuki bulan yang baru, bulan April. Dan saya percaya di bulan yang baru, rancangan Tuhan, rencana Tuhan selalu yang terbaik bagi kita. Yang setuju tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kami memasuki bulan yang baru, bulan April. Tuhan, karena penyertaan-Mu, karena perlindungan-Mu, karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kami mengangkat kedua tangan kami, tanda kami mengucap syukur. Kami mengangkat kedua tangan kami, tanda kami berserah. Kami terlalu percaya sepanjang bulan April kami akan melihat mukjizat demi mukjizat. Kami akan melihat pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan kami sepanjang bulan ini. Anugerah karya Tuhan nyata. Sebab itu hari ini kami datang dengan membawa hati yang berharap kepada Tuhan. Hati yang bersyukur, hati yang percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Mari masing-masing bawa ucapan syukur-Mu. Kami bersyukur sebagai tanda kami percaya Allah kami Allah yang ajaib. Kami bersyukur sebagai tanda kami percaya kami percaya. Kami punya Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Bersyukur Tuhan. Terima kasih buat kesehatan. Kami bersyukur. Kami terus mengalami pertolongan demi pertolongan Tuhan. Terima kasih.
bersyukur buat setiap kegenapan janji-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Kau yang menyembuhkan kami, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau yang memulihkan keadaan kami bersyukur. Kau yang memberikan kekuatan bagi kami yang tiada berdaya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Biar mulut kami terus menaikkan, menyatakan keajaiban, perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Biar mulut kami terus menaikkan rasa syukur, sebab Engkau Allah yang membuktikan, Engkau Allah yang menuntun, memegang setiap tangan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu di atas segalanya. Kami cinta Engkau Tuhan, kami mengasihi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Bersama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Boleh lebih lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Mari silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Dan saat ini kita akan memperkatakan firman Tuhan di dalam Mazmur 91. Perlindungan Tuhan nyata dalam setiap kita. Mari jemaat Tuhan yang hadir secara onsite maupun live streaming, bersama-sama kita perkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratup kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Mari Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, kita akan mengatakan Mazmur Pentakosta ketiga. Tapi sebelumnya kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis dari 2 Korintus 4 ayat 13. Kami undang jemaat yang dalam onsite untuk berdiri. Mari kita berkata, 2 Korintus 4 ayat 13 berkata demikian.
Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman melebihi yang terjadi Yesus Astrid. 2. Pentakosta ketiga memberikan penuhan jiwa yang terbesar dan yang terakhir dalam Tuhan datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanah agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Haleluya. Kami silakan untuk duduk kembali. Puji Tuhan, mari silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama siapkan hati kita untuk kita boleh menyaksikan Voice of Pentecost. Shalom, dimanapun saudara berada, saya percaya Tuhan selalu memberkati dan menyertai. Seperti yang kita tahu, visi Tuhan untuk gereja GBI Gatsu tahun ini adalah tahun paradigma yang baru. Kalau saudara hafal ayat emas kita di Yesaya 43 ayat 18-21, itu berbicara tentang melupakan terdahulu dan tidak memperhatikan yang purbakala. Sedangkan kalau saudara baca Mazmur 77 ayat 12, justru pemazmur mengajak kita untuk mengingat perbuatan Tuhan yang terdahulu. Jadi, apakah firman Tuhan kontradiksi satu dengan yang lain? Tentu tidak. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas apa yang dimaksud dengan melupakan yang terdahulu dan mengingat perbuatan Tuhan yang terdahulu. Mari kita membahas tentang hal-hal yang harus dilupakan. Dalam Yesaya 43 ayat 21, tujuan Allah menyelamatkan bangsa Israel dari Babel adalah karena mereka umat pilihan Tuhan dan ditetapkan untuk memberitakan kemasyhuran namanya. Demikian juga di tahun yang baru ini, Tuhan akan menolong saudara dan saya dengan paradigma atau cara-cara yang baru dari segala masalah dan penderitaan, baik itu sakit penyakit, masalah keluarga, pelayanan, usaha, dan sebagainya. Bagian kita sebagai umatnya adalah tidak mengkotak-kotakan Tuhan. Cara Tuhan menolong kita di masa lalu bisa saja berbeda dengan cara Tuhan menolong kita di hari ini. Hal-hal yang terdahulu, walaupun hebat, selama itu menghalangi kita untuk menerima yang baru, hendaknya jangan dijadikan pusat perhatian. Segala keberhasilan di masa lalu, jangan diingat-ingat lagi. Karena Tuhan masih memiliki hal-hal yang baru dan yang lebih besar bagi kita di hari-hari yang akan datang. Selanjutnya, tentang hal-hal yang harus diingat. Pertama, kita perlu mengingat kasih dan kuasa-Nya. Mazmur 77 ayat 12-13 berkata, "Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu." Belajar dari pemazmur dalam kondisi kesusahan dan penuh penderitaan, dia mengingat-ingat kasih dan perbuatan Tuhan. Apa hasilnya? Harapan pemazmur kembali bangkit. Penderitaan berubah menjadi pengharapan kepada Allah yang hidup. Dia mengakui bahwa Tuhan itu sangat besar dan berkuasa. Percaya bahwa perjanjiannya tetap turun-temurun dan yakin Tuhan akan melepaskan umatnya dari penderitaan seperti yang terjadi di zaman Musa dan Harun. Dan pada akhirnya
Pemazmur sampai pada kesimpulan di dalam Mazmur 77 ayatnya yang ke-14. Ya Allah, jalanmu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Saudara, dalam hidup ini terkadang Tuhan juga izinkan kita mengalami penderitaan yang berat. Baik masalah keluarga, sakit penyakit, keuangan, dan akibatnya kita malah melakukan kekeliruan, yakni mempertanyakan kasih Tuhan. Masalah dan penderitaan boleh datang, tetapi biarlah kita tetap mengingat-ingat kasih dan kuasa-Nya. Karena Tuhan yang menolong saudara di masa yang lampau adalah Tuhan yang sama yang akan menolong saudara di tahun ini dengan cara dan pola yang baru. Kedua, kita perlu mengingat kasih setia dan kebaikan-Nya. Mazmur 103 ayatnya yang kedua, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Orang percaya kadang-kadang diizinkan Tuhan mengalami penderitaan yang sangat berat dan seringkali seperti pemazmur juga mempertanyakan kasih Tuhan. Namun jika kita terus berfokus kepada penderitaan, maka kita akan kehilangan sukacita dan iman kita akan menjadi lemah. Oleh sebab itu, hendaklah kita tetap berseru kepada Tuhan sambil terus mengingat kasih setia dan kebaikan yang Tuhan perbuat untuk kita di masa yang lalu. Pengalaman masa lalu itu akan meyakinkan kita bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, sekalipun kita dalam penderitaan. Dia adalah Immanuel yang selalu menyertai kita, dan gembala yang baik yang memelihara seluruh kehidupan kita, bahkan ketika kita melewati lembah kekelaman. Di tahun paradigma yang baru ini, Tuhan akan menolong kita dengan cara yang baru. Bagian kita adalah mengingat akan kuasa, kasih setia, pertolongan, dan kebaikan Tuhan. Hanya pada Tuhan sajalah pengharapan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Saudara kita yang percaya, kita ada di musim yang baru, di mana hari-hari ini Pentakosta yang ketiga sedang terjadi. Ada mujizat, ada kesembuhan, ada lawatan Tuhan. Yang setuju, yang percaya, boleh sama-sama kita bangkit berdiri. Boleh tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Kami terlalu percaya dan yakin. Melimpah saat pendua yang besar
datang, saatnya bersorak, kesembuhan datang, yang lemah berkata. Mari bersama-sama katakan, kelimpahan datang, saatnya bersorak, kesembuhan datang, yang lemah. Sekali lagi dengan penuh iman percaya, kelimpahan datang, saatnya bersorak, kesembuhan datang, yang lemah berkata. Mari menari bersama-sama. Boleh kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kami mengangkat kedua tangan kami, tanda kami menerima apa yang kami perkatakan. Iman percaya kami menerima kelimpahan itu datang dalam hidup kami. Kami menerima kesembuhan, sukacita berlimpah, anggur yang baru, paradigma yang baru, pola pikir yang baru Tuhan berikan. Tuhan singkapkan atas setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Persilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Ini Kita suaranya akan siapkan gimana? hati kita untuk menerima firman Tuhan. Hah? Suaranya gimana? Iko, Ajar kami terus Iko mengingat suaranya bagaimana? perbuatan Tuhan ajaib di waktu-waktu yang lalu. Kasih-Mu teramat besar. Udah. Kasih-Mu teramat ajaib bagi kami Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu di kayu salib atas hidup kami. Makasih Tuhan Yesus. Kami mau katakan, tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Mari biar jemaat Tuhan saja katakan, tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Mari bersama-sama katakan, layaklah
dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku. Kau yang layak kami sembah Tuhan, layak Tuhan, layak kami sembah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kami, segenap kekuatan kami menyembah-Mu Tuhan Yesus, Yesus, Juru Selamat kami yang menyelamatkan hidup kami. Haleluya, haleluya, kasih-Mu teramat besar bagi kami. Mari masing-masing berkomunikasi dengan Bapa yang baik. Oh Yesus Tuhan, kami mengasihi Engkau. Aba, Bapa, terima kasih buat karya-Mu yang ajaib. Kau selamatkan kami, Kau yang memindahkan kami dari gelap kepada terang. Kami dapat melihat karena anugerah-Mu. Kami dapat melihat setiap kebaikan-kebaikan-Mu, Yesus. Shikarana maya ramayana namaya sandu. Haleluya. Shikarana balala 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 balala. Hirala balala 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 balala. Hirala balala 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 balala. Shikana maya la balala maya la balala 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 balala. Hurra balala 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 maya la ba. Hira maya la maya la balala 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 ba. Hurra balala 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 maya la maya syandu. Shikana maya la balala 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 ba. Turunlah pengurapan yang baru, turunlah pengurapan yang baru atas kami Tuhan. Pengurapan yang menyingkapkan, pengurapan yang memberi pengertian, pengurapan yang mengajar kami tentang paradigma yang baru. Karena kami umat-Mu yang ditebus dengan darah-Mu yang kudus, kami umat tebusan-Mu. Kami terlalu percaya dan yakin kalau ada di antara kami yang mengalami sakit penyakit, kesembuhan sedang melawat hidup kami.
kesembuhan sedang terjadi, mujizat Tuhan sedang terjadi. Lawatanmu, sukacita darimu mengalir dalam kami, sebab Engkau hadir. Yesus hadir, Yesus hadir di tengah kami, di rumah kami, di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau yang layak dipuji dan disembah Tuhan, Engkau yang layak dipuji disembah Tuhan, Engkau yang layak menerima segala pengeluaran kami. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa. Mari sekali lagi katakan, dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk kami boleh menerima firman-Mu, sebab kami percaya firman-Mu berkuasa. Terpujilah nama-Mu di atas segalanya, berbicaralah atas kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Mari silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Dalam pemeliharaan Tuhan yang hebat dan luar biasa. Sebelum kita berdoa dan mendengarkan firman Tuhan, saya mau ajak kita nyanyi satu lagu dulu ya. Yuk kita nyanyi sama-sama. Haleluya. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Yes Lord. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Generasi
generasi ini, generasi ini. Selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Kami berdoa, biar kami semua dipakai sama Tuhan untuk menuai generasi ini. Kami berdoa, biar banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Biar seluruh kerinduan Tuhan terpenuhi, yaitu banyak jiwa datang mencari Engkau. Dan mereka semua beroleh seluruh janji yang Tuhan sedang sediakan. Lewat Kristus Yesus, lewat iman atas kuasa salibnya. Biar setiap anak-anak-Mu, biar setiap kawanan domba itu diselamatkan. Pakai hidup kami. Kami yang sudah diberkati. Kami yang sudah terima mujizat. Kami yang sudah menerima pertolongan. Kami yang sudah disayang sama Tuhan. Pakai kami Tuhan. Pakai kami. Kami siap untuk menyenangkan Tuhan. Agar banyak jiwa bisa diselamatkan. Urapi kami semua. Bersabdalah. Ini kami semua Tuhan Yesus, gereja Tuhan. Urapi hamba-Mu menyampaikan firman, biar setiap kami semua hari ini diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya bersuka cita sekali untuk menyampaikan pesan Tuhan ini. Sejak 2022, Tuhan memberi tema tahun ini, tahun paradigma yang baru. Mari katakan sama-sama dengan saya. Tahun 2022. Tahun paradigma yang baru. Sekali lagi, tahun 2022. Tahun paradigma yang baru. Di awal tahun ini, Januari, Tuhan ingatkan tentang sebuah paradigma. Yaitu Anda dan saya bukan orang biasa. Kita adalah umat pilihan. Kita adalah imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Kita adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Dan kemudian Tuhan ingatkan juga bahwa masa penuaian sudah tiba. Nah, berapa waktu ini Tuhan sudah mulai banyak bicara dan memberitahu kepada kita. Sebuah paradigma untuk mengingatkan kita. Karena memang kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita ini bisa membuat Anda dan saya berpikir hal yang lain, yang lebih pribadi, yang lebih kepada pemuasan kepentingan diri sendiri. Ada ancaman keuangan, ancaman ketidakstabilan situasi, pandemi yang belum selesai, yang akan segera selesai, yang sedang bergerak dalam prosesnya. Banyak hal kita hanya terkonsentrasi kepada diri kita sendiri. Tapi saya juga percaya bahwa paradigma yang baru yang dimaksud oleh Tuhan, salah satunya adalah mulai memikirkan tentang tuaian akhir zaman. Mulai memikirkan tentang masa penuaian yang sudah tiba. Ini paradigma baru. Sehingga kita tidak hanya berpikir tentang bagaimana supaya kita aman, bagaimana supaya kita nggak kena penyakit, supaya kita nggak kena resesi dan sebagainya. Karena di tengah keadaan yang tidak baik ini, Tuhan juga tetap mau pakai Anda dan saya untuk jadi alatnya, supaya banyak jiwa di luar sana bisa kenal Yesus, bisa diberkati seperti Anda dan saya juga. Ya, nah, Tuhan mau ingatkan ini. Biarlah bulan ini, paradigma ini jadi milik Anda dan saya. Cara berpikir seperti ini. Ya, tetap kerja, tetap sekolah buat yang masih sekolah, tetap pelayanan, yang cinta Tuhan yang mau melayani, tapi semua hal dikerjakan dengan paradigma. Bahwa apa yang kita kerjakan akan berpengaruh atau harus berpengaruh buat penuaian jiwa besar-besaran. Haleluya. Saya mau ajak kita buka firman Tuhan sama-sama di Markus 4 ayat 26 sampai dengan 29. 3 ayat aja. 4 ya, sorry. Markus 4 ayat 26 sampai dengan 29. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas. Dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir. Yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak,
orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Haleluya. Puji Tuhan. Ayat ini hendak memberitahu kepada kita. Tuhan lagi bicara kepada murid-muridnya tentang kerajaan Allah. What is the kingdom of God? Apa itu kerajaan Allah? Lalu Tuhan bilang kerajaan Allah itu seumpama orang nabur benih. Pada waktu dia sudah melakukan tugasnya yaitu menabur benih dalam tanah. Maka pada malam hari ia tidur dan siang hari ia bangun. Benih itu berubah. Benih itu berubah oleh tunas. Menjadi tunas. Tunas itu jadi tunas yang tinggi. Makin tinggi. Bagaimana terjadinya? Bukan urusan orang itu. Nggak ada yang tahu. Bahkan nggak ada yang bisa jelaskan. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Lalu menjadi tangkai. Lalu ada bulirnya. Dan butir-butir yang penuh isi dalam bulir itu. Seolah Tuhan mau kasih tahu. Kerajaan Allah. Itu bicara seseorang yang hidup di dalam. Dan kemudian melakukan sesuatu di dalam kerajaan Allah itu. Dan apapun yang kau lakukan di dalam kerajaan Allah dengan sungguh-sungguh, dengan benar. Sesuai firman, apalagi sesuai kehendak Tuhan. Pada waktu Tuhan. Itu pasti tidak sia-sia. Itu pasti tidak mengecewakan. Dan apa yang kau lakukan itu akan berbuah. Bagaimana buahnya muncul? Bagaimana tunas itu menjadi makin tinggi? Yang penting sudah ada benih yang ditabur. Seolah Tuhan mau mengatakan begini, seolah Tuhan mau bilang kepada kita semua. Bagian pertumbuhan, bagian nanti penuaian yang akan terjadi, itu urusanku. Tapi bagianmu, mulai taburkan benihmu. Nanti akan tiba waktunya, engkau juga akan melakukan penuaian. Benar apa yang dikatakan firman Tuhan, siapa yang nabur, dia yang akan tuai. Tapi soal proses di tengah-tengahnya, itu nanti Tuhan yang akan turun tangan. Jadi apa yang penting hari-hari ini? Mulai menabur benih. Mulai menabur benih. Sekali lagi, mulai menabur benih. Kita sudah 2 tahun, kita banyak disimpan sama Tuhan. Kita banyak bergumul, kita banyak equip diri kita. Kita banyak ikut seminar, kita banyak memperlengkapi diri. Kita banyak latihan di rumah. Puji Tuhan, itu baik dan Tuhan membentuk kita semua. Tapi sekarang waktunya mulai tabur benih. Tabur benih, artinya ada tindakan yang dilakukan. Ada sesuatu yang keluar dari hidup kita. Sekarang waktunya, bukan nanti, sekarang. Kenapa sekarang? Karena musim menuai sudah tiba. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Haleluya. Ya, sebab yang kita tadi nyanyi lagu tadi, tanda-tanda telah nyata. Hujan akhir telah tiba. Amin saudara. Saudara dikasih Tuhan. Tetapi gak ada orang nuai kalau belum pernah nabur. Harus nabur. Harus nabur. Mulai menabur benih. Apa itu benih? Yang pertama, benih bicara soal iman. Mulai tabur iman. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Jadi maaf, gak pernah baca Alkitab, gak bisa punya iman. Iman itu timbulnya dari pendengaran akan firman Kristus yang diurapi Tuhan. Rema. Dan rema berasal dari pembacaan firman. Di antara ayat yang kita baca nanti akan muncul rema. Ya, muncul rema. Betul, Tuhan bisa kasih rema lewat mimpi, rema lewat khotbah orang lain, betul. Tapi rema yang secara pribadi Tuhan nyatakan kepada Anda dan saya adalah lewat pembacaan firman Tuhan. Oleh karena itu, kembali nomor 1, kalau kita mau menabur benih, baca Alkitab. Jadi Tuhan akan nabur lebih dulu ke dalam dirimu. Baru kemudian dari dalam dirimu akan keluar benih. Benih itu yang akan ditabur kembali. Apa itu maksudnya? Pada waktu Anda dan saya membaca firman, maka Tuhan akan menyampaikan sesuatu. Dalam firman yang disampaikan oleh Tuhan, dalam rema yang disampaikan oleh Tuhan, ada janji yang akan dia ucapkan. Janji itulah yang akan jadi pegangan Anda dan saya.
yang akan kita perkatakan terus-menerus dan akan kita pegang terus-menerus. Kalau hari ini kita sedang berhadapan sama masalah keluarga, baca Alkitab. Nanti Tuhan akan banyak janji, memberikan janji tentang pemulihan keluarga. Tentang keuangan, akan ada janji soal keuangan. Kalau kita sedang bergumul soal pekerjaan, akan ada janji soal promosi, soal pekerjaan, soal pembelaan. Akan ada janji soal kesembuhan, akan ada janji soal macam-macam, perlindungan. Tapi semuanya harus janji yang datang dari firman yang kita baca, rema. Dan kalau Anda dan saya menghadapi pergumulan itu, Anda akan ucapkan terus-menerus janji itu. Tabur benih, tabur. Karena itu adalah firman. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, benih itu ditabur, rema iman itu ditabur. Nanti akan menuai. Kita akan lihat apa yang kita percaya akan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, itu yang pertama. Iman. Yang kedua, apa yang ditabur? Doa. Mulai tabur doa. Mulai tabur doa. Mulai doa dengan otoritas. Berdoa dengan bertalu-talu. Berdoa dengan tekun. Mulai tabur. Rasanya saya tidak pernah lihat petani kalau nabur benih cuma 1 biji. Biasanya dia segenggam. Lalu kemudian dia lempar ke ladang, ke tanah. Untuk kemudian nanti akan muncul gandum atau padi yang akan tumbuh. Saudara, berarti waktu berdoa jangan cuma 1 kali. Bukan 2 kali, bukan 3 kali. Berkali-kali. Tabur berarti banyak dong. Pray until something happen. If it's not happen, keep praying. Kalau belum terjadi, doa terus. Doa sampai sesuatu terjadi. Tabur doa. Dan jangan remehkan doa. Kalau doamu adalah doa keluar dari hati yang intim sama Tuhan, yang rajin bercakap-cakap dengan Tuhan, yang dekat dengan Tuhan, yang hidup yang punya hubungan dengan Tuhan yang baik, maka apa yang kau doakan tidak mungkin tidak didengar. Tidak mungkin. Allah tidak tuli. Tuhan sanggup dengar. Tangan Tuhan, telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk menangkap doamu. Dan tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjamah hidupmu. Yang setuju sama saya katakan amin. Saudara dikasih Tuhan, ya, tabur iman, tabur doa. Apa yang kau imani dengan rema, ucapkan dalam doa. Mulai doakan. Doakan masa depanmu. Doakan masa depan suamimu yang lagi berkarir. Ucapkan doa iman untuk anakmu yang sedang sekolah, yang sedang merintis kehidupan. Ucapkan iman untuk tokomu. Ucapkan doa untuk pekerjaanmu, untuk hamba-hamba Tuhan. Ucapkan doa juga untuk pelayananmu. Besok, lusa, minggu depan akan dapat jadwal, akan dapat tugas. Doakan. 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 Saudara pikir saya tidak berdoa untuk rekaman ini? Kami berdoa untuk rekaman ini. Bukan cuma sebelum rekaman ini. Sebelum melakukannya. Saat mempersiapkan firman-Nya. Saya mendoakan rekaman ini. Ya. Didoakan. Dan Tuhan akan bekerja. Gimana cara kerjanya? Nggak tahu. Gimana benih itu bisa jadi buah. Gimana bisa bertumbuh jadi tinggi. Nggak tahu. Itu Tuhan yang kerjakan. Tapi yang bagian kita adalah tabur benihnya. Halo? Amin? Tabur benihnya. Mulai ucapkan doa. Saya sungguh percaya kalau engkau hidup benar, doamu besar kuasanya. Doa orang benar dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Mulai berdoa. Doakan keluargamu yang kena COVID mungkin. Doakan, bela mereka, selamatkan Tuhan. Biar waktu mereka sehat, mereka bisa sungguh-sungguh dengan Tuhan lebih lagi. Salah satu alasan yang saya tahu pasti dijawab sama Tuhan adalah ketika kita berdoa minta kesembuhan dan kemudian memperkatakan bahwa kalau tubuh yang sehat itu nanti akan dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Ya tentu saja yang berjanji ya harus menggenapinya ya.
Saudara yang kasih Tuhan, tabur doa, tabur doa, tabur doa. Yang ketiga, tabur benih juga bicara soal menabur tindakan, keputusan. Tindakan itu lahir dari keputusan. Dan banyak hal di dalam bumi ini, kalau engkau tidak melakukan apa-apa, ya memang gak akan menghasilkan apa-apa. Jangan terlalu banyak menyalahkan orang lain yang berhasil. Dan kemudian cemburu ketika orang itu berhasil, sementara kamu sendiri tidak pernah melakukan apa-apa. Saudara kasih Tuhan, tabur benih juga bicara tentang tindakan iman. Sekali lagi, tindakan iman. Katakan sama-sama, tindakan iman. Tindakan iman. Tindakan iman itu artinya gini, sebuah tindakan yang mungkin tidak besar. Mungkin tidak signifikan. Mungkin kalah besar dengan apa yang sudah dilakukan oleh orang lain. Tapi bagimu itu langkah awal. Langkah awal. Tindakanmu yang kau tabur itu akan menuai tindakan berikutnya. Tindakan berikutnya lagi. Tindakan berikutnya lagi. Tapi perjalanan untuk menghasilkan rangkaian tindakan itu tidak akan bisa dimulai kalau engkau tidak mulai langkah pertama. Tindakan yang pertama, keputusan yang pertama. Halo? Amin. Saudara kasih Tuhan, mulai ngambil tindakan, tabur benih. Tabur benih, benih tindakan. Benih tindakan. Oh, saya percaya saya akan dapat kesempatan untuk belajar atau sekolah ke luar negeri. Tapi gak pernah ngambil tindakan untuk belajar bahasa asing. Gimana? Ya, berarti kamu gak siap dong terima imanmu sendiri. Ya, kalau kita percaya untuk sesuatu yang misalnya pelayanan ataupun sekolah di tempat di mana bangsa itu memakai bahasa yang berbeda dengan kita. Ya, sekarang mulai tindakan iman, belajar bahasanya. Haleluya. Suatu kali saya beriman untuk bisa beli mobil. Puji Tuhan, sekarang saya Tuhan berkati dengan mobil. Ya, ada di rumah di Jakarta. Tetapi saya masih ingat masa-masa di mana kami gak punya mobil. Saudara tahu saya ambil langkah iman apa? Saya beli gantungan kunci mobil. Saya beli gantungan kunci mobil. Saya bilang, Tuhan, ini gantungan kunci akan saya pakai kalau saya sudah punya mobil. Tapi ini langkah iman pertama saya. Dan benar saudara, ya, setelah berapa waktu uangnya sudah terkumpul, benar saya bisa beli mobil. Ya. Kenapa? Karena ada tindakan iman, berarti kita sudah mulai bergerak ke arah yang sama, arah itu. Ya. Satu kali kami pernah berdua bilang, Tuhan, pakai kami sampai ke bangsa-bangsa. Gitu. Dengan iman, apa yang kami lakukan? Ya kami urus paspor lah. Kan kalau mau keluar negeri harus punya paspor. Ya. Gimana caranya kita mau keluar negeri tapi gak siapin paspor? Ya. Mau negara mana? Ya itu nanti urusan berikutnya. Ya toh, nomor satu ada tindakan dulu. Apa langkah awalnya? Ya. Mungkin ada langkah awal yang harus kau ambil untuk usaha yang akan kau mulai. Mungkin ada langkah pertama, langkah awal. The first step yang harus engkau ambil untuk membangun sebuah rumah tangga. Mungkin ada langkah awal yang memang harus kau ambil untuk memulai sebuah karir di sebuah perusahaan, di sebuah instansi. Mari mulai. Mari mulai. Ini masanya. Masa penuaian telah tiba. Mulai ambil langkah yang akan menjadi benih di tanah. Yang terakhir, engkaulah benih itu sendiri. Engkaulah benih itu sendiri. Hidupmu lah benih itu. Firman Tuhan berkata, kalau benih itu tidak masuk ke tanah, mati, maka dia tidak akan bisa menjadi banyak. Dia akan tetap tinggal satu biji. Tuhan Yesus melakukan hal ini. Dia mau agar banyak orang bisa menjadi seperti Kristus. Dan itulah sebabnya dia mati di kayu salib. Pada waktu dia menjadi benih, maka murid-murid itu juga berubah menjadi seperti Kristus. Dan sampai hari ini proses tuaian untuk Tuhan Yesus belum berhenti. Karena Anda dan saya dan banyak jiwa lagi akan terus berubah menjadi seperti Kristus. Semuanya dimulai dari satu
anak Allah yang meletakkan hidupnya menjadi benih, mati, dan kemudian menjadi banyak. Saudara dikasih Tuhan, kita juga perlu memuridkan orang lain. Kita perlu jadi saksi. Kita perlu jadi garam dan terang. Dan untuk itu gak gampang. Ada yang mesti dimatikan di dalam diri kita. Kadang-kadang untuk menjadi saksi, kita jadi gak bisa happy-happy, suka-suka. Mau bikin ini, bikin itu, pergi ke sini, pergi ke situ, beli ini, beli itu. Anda dan saya mesti sangkal diri. Sangkal diri. Kenapa? Karena ada hal yang harus dikerjakan. Puji Tuhan. Wah, saya pengen beli ini, pengen beli itu. Wah, gereja lagi mau bangun. Ya sudahlah, gereja dulu deh. Ya, baru kemudian apa yang jadi keinginan hati kita. Mungkin seperti itu, ya. Atau orang tua, papa mama lagi pengen handphone terbaru. Papa mama lagi pengen tab terbaru, komputer terbaru, begitu. Ya. Tapi dia sedang mengajarkan anaknya tentang mengatur kehidupan, disiplin kehidupan. Dia pengen agar anaknya bisa hidup lebih baik dari papa mamanya. Punya kehidupan atau moral atau value yang lebih baik. Gitu. Dan kemudian sekolah anaknya membutuhkan biaya. Anaknya membutuhkan biaya untuk melanjutkan pendidikannya dan sebagainya. Engkaulah benih itu. Engkau matikan keinginanmu. Supaya anakmu berkembang. Bukan hanya menjadi seperti papa mama, tapi jadi lebih hebat dari papa mama. Wow. Semua bisa terjadi dari benih yang dimatikan. Ketika kita menyangkal diri kita, pikul salib kita, ikut Yesus, maka kita semua adalah murid Kristus. Benih itu sendiri. Saudara yang dikasih Tuhan, masa penuaian sudah tiba. Berapa banyak yang mau menuai? Engkau akan menuai janji Tuhan. Janji kesembuhan, janji pemulihan, janji terobosan, janji perlindungan. Engkau akan melihat janji Tuhan. Yang akan kau terima lewat rema-rema saat teduh yang kau terima. Engkau lakukan. Saudara dikasih Tuhan. Tapi mari mulai ambil langkah pertama. Tabur. Tabur benih. Bagaimana kelanjutannya? Gak ada yang tahu. Bumi pun yang akan kerjakan sendiri semuanya. Tetapi Tuhan janji. Ketika sudah matang, maka masa penuaian pasti sudah tiba. Siapkan diri, bulan ini Anda semua akan melihat tuaian itu terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari berdoa sama-sama. Oh dakamaya shikara diabataka barada barada barada. Oh rabaya karadia bataka baya shikara barada barada barada. Jesus, oh rabara barada barada. Oh ya baya sandia baya rada baya. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu.
generasi ini. Selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Tuhan, biar semua kami jadi benih yang ditabur, dan kami juga yang memiliki benih mulai menabur. Iman, doa, tindakan, keputusan, semuanya tidak akan sia-sia di dalam kerajaan Allah. Karena dalam Engkau Tuhan semuanya akan berbuah. Caranya mungkin kami nggak tahu, tapi waktu kami lakukan langkah iman akan berbuah. Dan ketika buahnya sudah matang, kami tahu musim menuai telah tiba. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua. Jadi orang-orang yang melangkah, jadi orang-orang yang bertindak, jadi orang-orang yang kuat untuk terus mengharapkan janji Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Urapi kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari siapkan hati kita. Siapkan anggur dan rotinya. Anak-anak di bawah 12 tahun jangan dulu ambil bagian di dalamnya. Hanya untuk orang yang sudah percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau ambil bagian dalam perjamuan kudus hari ini. Ampuni kami untuk kesalahan kami Tuhan. Ingatkan kami kalau ada kesalahan, ganjalan di dalam hati. Kalau ada urusan dengan sesama kami yang belum beres, ingatkan kami Roh Kudus. Biar kami ambil bagian dalam perjamuan kudus ini dengan benar. Bicara pada kami Roh Kudus kalau ada yang harus kami akui dan bereskan. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari masing-masing dengan Tuhan. Kalau Roh Kudus ingatkan sesuatu dalam hati, dosa yang harus diakui, minta ampun sama Tuhan. Kalau ada ganjalan dengan sesama, ayo ampuni sesamamu. Ucapkan namanya, sebutkan dia. Tuhan, aku ampuni, sebut siapa, dan berkati orang itu dalam nama Tuhan Yesus. Biar pemulihan terjadi hari ini. Karena janji firman Tuhan, kalau engkau mengampuni, maka engkau akan diampuni. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Ora bataka baya shikarada baradaba. Ora kamaya shikaradia barada barada barada. Mari masing-masing dengan Tuhan, masing-masing dengan Tuhan. Ora barada 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 barada. Ora kabaya rada barada 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 barada. Syara baya rada barada barada barada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ora baya shikarada. Sebagai hamba Tuhan, sesuai dengan janji firman Tuhan 1 Yohanes 1 ayat 9. Tuhan berjanji bahwa kalau engkau mengakui dan membereskan semua di hadapan Tuhan, maka Ia setia dan adil. Ia mengampuni, bahkan menyucikan dari segala kejahatan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari siapkan rotinya. Ora barabaya shikarana barada barada baya. Ora baya shikarana. Kita angkat roti di tangan kanan kita sama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Sesudah itu ia ucap syukur atasnya. Kasih Tuhan. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sesudah dengan Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama Yesus.
kasih untuk tubuh yang dipecahkan buat kami Tuhan. Terima kasih. Kita angkat cawan di tangan kanan kita sama-sama. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukan cawan yang atasnya kita ucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Yuk angkat syukur buat Tuhan, jangan diam. Terima kasih Tuhan. Oh, syukur kami angkat padamu ya Bapa. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih, Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, haleluya. Ora bayarada barada 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 barada. Syakarada barada barada. Mari angkat tangan kita sama-sama. Ora bayar syakaradia barala barala. Mengadilah kuasa Roh Kudus turun di manapun kami berada saat ini beribadah bersama-sama. Kuasa Tuhan menjamah, memenuhi semua anak-anak Tuhan. Semua Tuhan Yesus yang beribadah bersama hari ini. Dimanapun kami berada, penuh dengan Roh Allah yang hidup. Kuasa dari tempat yang maha tinggi turun tercurah di dalam nama Yesus Tuhan. Kuasa Roh Kudus memulihkan, kuasa Roh Kudus menyembuhkan. Tuhan menjamah, menguatkan dalam nama Yesus. Karunia-karunia Roh mengalir, ide-ide, pembelaan, kuasa, inspirasi dari Tuhan turun buat semua mereka di dalam nama Yesus. Jadikan pemenang, jadikan pemenang, jadikan penuai akhir zaman ini dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih. Makasih Tuhan Yesus. Berkati semua anak-anak-Mu. Tuntun kami semua, ambil bagian dalam penuaian raya yang ada di depan. Dan kami sekarang sudah ada di dalam masa penuaian, karena masa penuaian telah tiba. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ini waktunya kami akan lihat keluarga kami berubah. Kami akan lihat hidup kami berubah. Kami akan lihat pelayanan kami berubah. Kami akan lihat kota kami berubah, gereja kami berubah. Semuanya menuju rencana Tuhan, karena penuaian ini untuk kerajaan Allah. Terima kasih Abah, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami sudah diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan, mari silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Seberapa kita yang diberkati lewat firman Tuhan, boleh lambaikan tangan kita. Puji Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati, baik yang onsite maupun yang di Zoom. Dan saat ini kita diberikan kesempatan untuk membawa persembahan kita. Mari siapkan persembahan kita. Dan sebelum memberi, kita akan berdoa.
Mari Bapak Ibu, kita mau satukan hati kita mau berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Kami sungguh diberkati. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kami Bapak. Kalau sebentar Tuhan kami mau memberikan persembahan Tuhan, biarlah kiranya Tuhan Engkau yang memberkati setiap kami Tuhan. Berkatilah setiap umat-Mu Tuhan Yesus. Biarlah kami mau memberi yang terbaik Tuhan. Biar kiranya persembahan ini berguna untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Bapak, kami mau siap menabur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, untuk persembahan umum, kolekte, persepuluhan dan persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Bila sudah memberikan persembahan, harap memberikan bukti transfer kepada Ibu Rami ke nomor rekening yang tertera di layar kaca Anda, atau bisa menggunakan fasilitas pembayaran elektronik seperti OVO, GoPay, ShopeePay, Dana dan lain-lain tanpa nominal minimum dengan men-scan QR Code yang tertera di layar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Shalom Bapak Ibu Jemaat Setia GBI Ujung Menteng. Kita akan mendengarkan pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Terima kasih atas pelayanan Karayon Bapak Pendeta Dr. Yohanes Raja Guguk, STCBC, yang sudah memberitakan firman Tuhan dan memimpin perjamuan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adapun jadwal menara doa ke depan adalah setiap hari Senin sampai Jumat pukul 17 sampai 18 akan diadakan menara doa Rayon 1G secara online. Setiap hari Selasa pukul 12 sampai 13 akan diadakan menara doa Azusa Street Prayer Tower atau EPT, yang adalah menara doa secara online gabungan dengan menara doa yang ada di luar negeri, Kanada, USA, dan Australia. Healing Prayer Night dan menara doa secara online GBI Ujung Menteng pada hari Senin sampai hari Kamis mulai pukul 19 WIB. Sedangkan pada hari Sabtu akan diadakan doa khusus untuk persiapan ibadah minggu pada pukul 19 WIB. Yuk Nyembah Yuk, JC dan Youth GBI Ujung Menteng diadakan setiap hari Selasa dimulai pada pukul 19.30 WIB. Kami mengajak anak-anak Youth dan JC untuk bergabung di Instagram @jc_um. Pada tanggal 10 April 2022, ibadah sekolah minggu dimulai pukul 8 WIB. Ibadah akan diadakan secara online, sedangkan ibadah raya umum akan diadakan pada pukul 10 WIB secara onsite dan disiarkan secara langsung melalui Zoom dan YouTube di channel GBI Ujung Menteng. Pertemuan KUL 3 secara online diadakan pada hari Rabu 6 April 2022 pada pukul 19 WIB. Seluruh pemimpin, kabit, gembala KUL wajib bergabung dalam pertemuan ini. Berita KUL Community of Love, Komunitas Kasih GBI Ujung Menteng. Kami mengundang seluruh anggota KUL GBI Ujung Menteng untuk bersama-sama bergabung dalam ibadah KUL gabungan bersama Ibu Gembala yang diadakan pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 pukul 19 WIB melalui Zoom. Berita member Maranatha. Jangan lupa untuk membayar tepat waktu. Masih tersedia 40 kuota lagi untuk keanggotaan baru. Silakan jemaat mendaftarkan anggota keluarga yang lain. Walaupun tidak berjemaat di kita, asalkan masih anggota keluarga. Untuk keterangan lebih lanjut, dapat menghubungi Ibu Lydia di nomor yang tertera di layar Anda. Member Maranatha adalah pelayanan kedukaan. Ibadah gabungan Youth dan JC GBI Ujung Menteng diadakan pada hari Minggu 3 April 2022 pukul 14 WIB. Kami mengajak semua anak-anak muda dan remaja bergabung bersama dalam ibadah ini secara onsite dan disiarkan online live melalui Zoom dan YouTube GBI Ujung Menteng. Demikian pengumuman minggu ini. Jaga kesehatan selalu. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan.
Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita mau sama-sama perkatakan tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru dengan penuh iman percaya, baik yang onsite maupun yang Zoom. 3 kali, setelah itu tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, amin. 1, 2, 3. Tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. Tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. Tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapanmu, Tuhan. Kini ku persembahkan di hadapanmu, Tuhan. Kini ku persembahkan di hadapanmu, Tuhan. Haleluya, Yesus yang ajaib. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kalau kami boleh ada di ibadah ini Tuhan di bulan April. Ini semua bukan karena kuat gagah kami Bapa. Semuanya hanya karena kasih kuasa pertolongan-Mu bagi setiap kami. Kami boleh berhimpun di tempat ini Tuhan. Baik Tuhan Yesus Bapa yang ada di rumah-rumah. Tuhan senantiasa memberkati kami semua. Terima kasih buat kebaikan mata setiap kehidupan kami. Sebab kami tahu Tuhan tidak pernah melihat ruang dan tempat. Engkau melihat hati umat-umat-Mu yang selalu berseru. Dan ada kerinduan bagi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Demikian juga Tuhan firman-Mu yang ditabur oleh hamba-Mu. Kerayon kami Tuhan di ibadah jam 10 ini Tuhan. Ibadah siang ini Tuhan kami sungguh sangat bersyukur. Kami sungguh sangat diberkati Tuhan. Agar kami boleh memiliki iman yang sungguh-sungguh. Agar kami lebih lagi Tuhan masuk dalam doa. Untuk kami boleh bertindak di dalam iman kami. Sebab ketika kami boleh melakukan, di situ Tuhan bercampur tangan. Di situ Tuhan menyatakan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Bapa pagi siang hari ini. Untuk Tuhan Yesus Bapa kami boleh menghasilkan buah yang benar. Kami boleh Tuhan Yesus Bapa memiliki iman yang sungguh-sungguh. Mungkin kami hari-hari yang lalu banyak masalah persoalan yang kami hadapi. Namun ketika kami Tuhan mendengarkan firman-Mu di ibadah ini, Tuhan kami sungguh kami diubahkan, diperbaharui. Dan jangan biarkan kami Tuhan hanya cukup si pendengar. Biar kami benar-benar si pelaku oleh kebenaran firman-Mu. Semakin hari Tuhan semakin kami intim di dalam Engkau. Semakin kami Tuhan Yesus Bapa untuk belajar dalam kebenaran-kebenaran firman-Mu. Itulah suatu kerinduan Bapa bagi kami hari-hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih berkat Tuhan yang Kau berikan bagi kami melalui hamba-Mu kerayon kami Bapa Johannes Raja Guguk, yang Tuhan menjadikan menjadi berkat bagi ibadah ini Tuhan. Berkati lebih lagi hamba-Mu ini Bapa. Pakai lebih lagi untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Berkati juga pelayanan hamba-Mu semakin indah Tuhan. Baik keluarga besarnya, khususnya Tuhan Kau pakai di Karayon satu kami percaya melalui pelayanan hamba-Mu Tuhan Yesus banyak jiwa dimenangkan. Terima kasih Tuhan. Berkati keluarga besar hamba-Mu ini Bapa, baik wakilnya di rayon kami, tetap kami percaya Tuhan senantiasa memakai lebih lagi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Demikian juga hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan di ibadah ini Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati, baik itu imam-imam musik,
WL Singer, semuanya Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan ibadah ini. Tuhan, Engkau memberkati lebih lagi dalam nama Tuhan Yesus. Di segala apapun Tuhan yang mereka butuhkan, Tuhan sediakan. Terima kasih Tuhan. Demikian juga jemaat-Mu di tempat ini yang hadir di ibadah ini, kami percaya ketika mereka pulang tidak sama mereka dengan datang. Mereka diberkati, dipulihkan, mujizat terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga keluarga kami Tuhan, keluarga menjadi panutan di tempat kami dimanapun kami berada. Demikian juga yang ada di rumah Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa memberkati mereka. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang sakit disembuhkan, yang miskin diperkaya di dalam nama Tuhan Yesus. Itu janji kebenaran firman-Mu dan kami aminkan itu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat gembala sidang kami yang ada di pusat, yaitu Bapak Dr. Insinyur Niko Noto Raharjo beserta wakilnya jajarannya, keluarga besarnya. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati hamba-Mu ini di hari Tuhan ini. Berikan dia terus kesehatan, panjang umur, urapan yang baru terus Engkau berikan ya Tuhan. Sehingga mereka bersama wakilnya tetap bergandengan tangan memuji memuliakan nama Yesus. Semakin Engkau pakai Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Demikian juga Tuhan kami bersyukur buat Ibu Gembala kami di tempat ini. Kalau Tuhan kerana sudah menetapkan hamba-Mu, Ibu Gembala kami Ibu Silpi Wijaya. Tuhan Yesus, itu bukan karena kebetulan atau karena kekuatan hamba-Mu ini. Semuanya itu Tuhan hanya karena kasih kuasa pertolongan-Mu. Dan itulah kerinduan kami supaya hamba-Mu ini tetap Engkau nyatakan kuasa-Mu Bapa. Pemakaian-Mu semakin heran dan luar biasa. Berikan terus roh pengembalaan itu Tuhan. Urapi dia lebih lagi dalam nama Tuhan Yesus. Kesehatan yang prima Tuhan berikan. Demikian juga Tuhan segala apa yang mereka butuhkan, Tuhan kerana melimpahkan semuanya. Baik anak-anaknya diberkati, keluarga besar hamba-Mu ini ada dalam perlindungan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan buat bangsa Indonesia yang begitu besar. Lawatan-Mu terjadi bagi bangsa Indonesia Tuhan. Indonesia milik-Mu. Biarlah terjadi hujan pertobatan di bangsa Indonesia ini. Berkatilah Tuhan Presiden kami Bapak Joko Widodo beserta wakilnya Maruf Amin. Berikan mereka roh hikmat kebijakan untuk dia boleh memimpin Indonesia dengan takut akan Tuhan. Kebenaran demi kebenaran akan Tuhan nyatakan melalui hamba-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan semua jajaran pemerintahan yang ada, dari tingkat tertinggi sampai tingkat terendah sekalipun. Tuhan Engkau pakai mereka lebih lagi ya Tuhan. Baik aparat keamanan TNI dan Kapolri, mereka tetap bersatu untuk menjaga keamanan di bangsa Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus, semuanya Tuhan baik kabinet menteri. Kami percaya Tuhan senantiasa memakai mereka. Segala apapun rencana orang jahat yang mencoba memecah belah bangsa Indonesia, terlebih terorisme, ISIS, narkoba, pihak-pihak tertentu, semua rencana jahat mereka digagalkan oleh kuasa darah Yesus. Biarlah kuasa-Mu bekerja ya Tuhan. Kami percaya Tuhan sanggup memperkenalkan diri-Mu bagi mereka, sehingga mereka boleh meninggalkan jalan-jalan yang jahat. Sesungguhnya mereka berbalik ke jalan-Mu yang benar. Itulah kerinduan kami Tuhan, supaya Indonesia boleh bergandengan tangan, boleh bertepuk tangan semua Tuhan. Setiap lutut bertelut menyembah Yesus, setiap lidah mengaku bahwa Engkau Yesus Juru Selamat. Itulah kerinduan kami di bangsa Indonesia Tuhan. Lawatan-Mu terjadi bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan, sebelum kami Tuhan kembali ke rumah kami masing-masing, kerana Tuhan senantiasa memberkati kami semua. Baik yang ada di rumah Engkau memberkati. Kami menerima berkat dari hamba-Mu, dari Tuhan melalui hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, haleluya. Amin. Kita akan terima doa berkat. Mari angkat hati kita sama-sama. Kasih kekasih Tuhan, kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari. Tuhan mengutus engkau jadi garam dan terang di dunia ini. Engkau akan melangkah dalam pimpinan Roh Kudus dan pimpinan firman Tuhan. Engkau akan melihat pembelaannya. Engkau akan lihat pintu-pintu yang tertutup dibuka sama Tuhan. Engkau akan melihat campur tangan Tuhan, kesembuhan, pemulihan, mujizat.
sepanjang minggu ke depan ini. Tuhan memberkati, Tuhan memimpin, menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Kasih karunia setia dari Tuhan Yesus, persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai dari hari ini sampai Maranatha, sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati, selamat hari Minggu semua. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Musim baru telah tiba, sukacita melimpah, saat penuaian besar, anggur baru tercurah, anggur baru tercurah. Kelimpahan datang, saatnya berserah. Kesembuhan datang, yang lemah berkata ku kuat. Kelimpahan datang, saatnya berserah. Kesembuhan datang, yang lemah berkata ku kuat. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Terima kasih. Ayo, tidak banyak waktu. Kita ngumpul depan ini, kita akan mengakhiri perjalanan kita pada siang ini. Ku bersyukur kepadamu